warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari angkatan 20 prodi psikologi. Saya dari mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan kedua. Awal mulanya saya pada semester 3 bertemu dengan teman-teman MBKM yang berasal dari berbagai kota yang mengikuti kelas bio. Dari sana saya jadi tertarik dengan program pemerintah tersebut. Awalnya saya bertanya-tanya kepada salah satu anak MBKM bagaimana cara mereka bisa mengikuti itu dan apa sih benefit yang mereka dapatkan selama mengikuti program tersebut. Dan salah satu teman yang saya kenal kemarin dari semester 3 tersebut, saya menjadi termotivasi untuk mengikut program tersebut. Yang awalnya saya kira program tersebut cuma karena wah pertukaran ya, kayak kita bisa ke kampus orang, ini bisa ketemu teman yang baru, terus dapat pengalaman baru. Ternyata mereka juga mendapatkan program modul Nusantara, yang mana program tersebut emang sangat membuat saya tertarik pada pertukaran mahasiswa Merdeka tersebut. Jadi dari sana saya mendapatkan insight kalau saya harus mendaftar program tersebut. Itu yang membuat saya akhirnya mendaftarkan pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan 2. Dari persyaratannya tersebut ada berupa KRS atau nanti transkrip nilai kita dari semester 1 sampai semester 5. Terus ada surat rekomendasi dari kampus, dari universitas. Terus juga ada surat keterangan dari orang tua. Seleksinya tuh sudah kami memasukkan bahan-bahan tersebut, kami mengikuti tes lagi, ada tes kebinekaan. Tes kebinekaan tersebut berisi sekitar kurang lebih 50 soal. Dan semua pertanyaannya, kalau saya dari pengalaman saya kemarin, emang tentang kebinekaan ya Pak ya, bagaimana kita nanti di tempat orang, dan itu semuanya insya Allah pasti bisa dikerjain kalau buat seleksinya, pasti bisa. Saya ngambil di Universitas Islam Bandung. Awalnya saya ingin mengambil di Jogja karena direkomendasikan juga oleh orang tua saya. Tapi karena kemarin di Jogja hanya sedikit SKS-nya dan saya takut tidak bisa dikonversi banyak, jadinya saya mengambil di Universitas Islam Bandung yang kemarin menawarkan banyak SKS-nya. Dan juga di Bandung juga lokasinya strategis. Selain strategi, saya juga bertemu dengan beberapa keluarga saya di sana yang alhamdulillah orang tua saya mengizinkan untuk ngambil di sana. Momentum paling berkesan sebenarnya banyak ya, untuk dijelasin satu-satu. Yang pertama itu, yang benar-benar paling berkesan itu, saya kemarin ikut kontribusi sosial yang berada di Cianjur, yang korban gempa, yang benar-benar ternyata gempa itu benar-benar ngehancurin Cianjur kemarin, beberapa desa dan wilayah di Cianjur. Dan itu buat momentum saya banyak pelajaran di sana. Dari kontribusi sosial saya di Cianjur, buat saya jadi bersemangat kalau kemarin kuliahnya bisa cuman kayak ya pulang pergi doang. Ternyata kalau saya ikut kuliah lebih terus kayak dari program ini, saya jadi dapat insight kalau kita harus tetap semangat jalanin hidup apapun kondisinya. Kemarin kontribusi di Cianjur tuh sekitar 3 hari 2 malam ya. Waktu hari pertama karena lumayan jauh juga dari Bandung ke Cianjur, sekitar 3-4 jaman. Terus kami juga berangkatnya sudah pagi, terus sampai di sana siang. Kami sekitar jam 1 tuh kami melakukan survei dulu ke desanya. Desanya tuh kalau saya itu desa udah main paling ujung dari lokasi tersebut, yang benar-benar desa yang paling hancur, rata-rata rumahnya paling berdampak. Itu kami hari pertama kami ngelakuin survei lokasi, melihat bagaimana kondisi ke desa tersebut, terus apa aja yang mereka perlukan, terus berapa jumlah anggota keluarganya, terus ada anak-anaknya atau gimana atau enggak. Nah, karena kami dari beberapa jurusan, ada juga dari jurusan PGSD, salah satu teman kami, dia membuat banyak fun games buat anak-anak. Dan terus juga selain fun games tersebut, kami memberikan reward. Setiap anak itu pasti bakal dapat hadiah, entah itu kami ngasih buku tulis atau ngasih makanan. Tapi yang pasti kami bakal ngasih snack-snack buat memeriahkan dari acara kami tersebut. Dan fun gamesnya tersebut, salah satunya tuh ada mewarnai ya. Yang lomba mewarnai itu tuh kami bagi per kelompok. Setiap kelompok tuh ada 3 orang anak, dan di masing-masing anak tuh
mereka bakal mewarnai bareng-bareng, gimana mereka kerjasamanya, bagaimana mereka memberi ketelitiannya juga. Terus selain itu tuh gimana mereka masukin warnanya, kan karena di sana berbeda-beda umur, ada yang belum sekolah, ada yang masih TK, ada yang masih SD, dan ada yang sudah SMP juga. Implementasi yang ilmu psikologi yang saya dapatkan tersebut adalah kayak kita tuh harus aware gitu sama lingkungan sekitar kita. Apalagi kan karena mereka juga pasti memiliki trauma. Beberapa anak tersebut ada yang menceritakan mereka melihat keluarganya yang tertimbun ya Pak. Apalagi yang anak-anak tuh. Ada salah satu anak itu perempuan, dia bercerita kalau dia melihat salah satu temannya yang tertimbun. Dan itu tuh benar-benar di depan mata dia, yang mana anak itu pasti ngalamin traumatis karena pas bener di menit-menit dia ingin keluar dipanggil oleh neneknya kemarin katanya, dan temannya tertinggal di dalam rumah itu. Dan itu bener-bener cerita dia buat dia nangis kemarin itu, dan dia kayak ngerasa bener-bener kehilangan temannya karena apa tuh, dia udah ngelihat kejadian temannya tertimbun di depan mata dia jadi ngerasa ketakutan gitu Pak, kayak ngerasa kebayang-bayang gitu kan kalau setiap dia pergi ke rumah. Nah di sana tuh kayak kita sebagai anak psikologi kita harus aware kalau emang kondisi mental mereka belum stabil, apalagi kejadian itu tuh nggak hanya merenggut harta benda mereka tapi nyawa-nyawa orang-orang terdekat mereka. Untuk pesan teman-temannya atau untuk adik-adik semuanya nanti yang mau ikut program pemerintahan PMM tersebut, yang PMM ketiga kan bentar lagi mau dibuka nih. Kalau emang bener-bener udah yakin, udah sanggup buat emang dia pengen cari pengalaman baru, insight baru, teman baru, terus cari cara pembelajaran kuliah metode dengan terbaru di kampus-kampus yang lainnya, itu boleh banget. Karena kayak kalau kita misalnya cuman kayak ngejar mainnya doang sih, pasti ada nanti tuh mainnya juga di sana tuh. Tapi ya kalau ngejarin pengalamannya bakal banyak banget. Nggak pengalaman moral hidup aja, tapi pengalaman semuanya ada. Jadi harus itu PMM 3. Baiklah, terima kasih. Itu penjelasan tentang cerita sedikit tentang pertukaran mahasiswa Merdeka 2 dari saya Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.